Jauh sebelum dunia dijadikan, Dialah Anak Domba, Sang Penebus dosa. Namun Dia kalahkan maut dalam kuasa firman-Nya, sampai sekarang Dia tetap berkata, Dia Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di Kebaktian Doa Rabu Online GIO Kim Tong. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian doa. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian doa saat ini. Mari kita mengambil saat teduh secara pribadi. Amin. Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan yang menjadikan kita dan yang selalu setia menuntun kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dialah Allah yang kudus dan layak disembah. Mari kita agungkan Dia saat ini. Besarlah dan ajaiblah karya-Mu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu. sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah Tuhan. layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau ya Allah yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini.
Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh datang kepadamu untuk berbakti kepadamu ya Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami terus memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, khususnya di masa pandemi ini, agar mereka terus percaya dan menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Tuhan berkatilah kebaktian doa saat ini. Tuhan memimpin dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian doa. Kiranya setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita mau menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Bahkan di saat kita tidak melihat jalan Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. mari kita nyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa kita hari ini. Mari yang pertama kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Bersyukur untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan keluarga kita yang lain yang boleh Tuhan pelihara sampai dengan saat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka sampai dengan saat ini. Mari kita berdoa dengan bersuara. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan.
berterima kasih untuk orang-orang yang kami kasihi, anggota-anggota keluarga kami, orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, keluarga besar kami yang lainnya yang masih Tuhan pelihara sampai dengan saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di masa pandemi ini kami boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan kami boleh terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Untuk studi daripada anak-anak kami, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, untuk hari-hari yang boleh Tuhan pelihara dan kami boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang kedua kita juga mau berdoa untuk persiapan Natal. Baik dalam lingkup nasional maupun di setiap lokasi yang ada. Agar Tuhan boleh memimpin segala persiapan dan juga pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik. Dan juga acara Natal tahun ini boleh menjadi berkat bagi para jemaat yang mengikutinya. Mari bersama-sama kita berdoa dengan bersuara. Bapa dalam surga, kami berdoa saat ini khusus untuk persiapan Natal. Tuhan, kami berdoa untuk para panitia yang Tuhan sudah pimpin, mereka boleh terbentuk dan boleh melayani Tuhan di Natal tahun ini. Baik dalam lingkup nasional maupun di setiap lokasi yang ada. Tuhan, biarlah para panitia ini boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Mempersiapkan Natal tahun ini. Tengah tantangan yang ada. Biarlah Natal tahun ini boleh sungguh-sungguh dirayakan dengan penuh sukacita. Tuhan, berkati proses rekaman yang mungkin harus dilakukan, latihan demi latihan yang harus dijalani. Semuanya boleh Tuhan berkati. Para pelayan Tuhan diberikan semangat hati yang melayani. Dan biarlah nanti ketika Natal tahun ini boleh kami rayakan bersama dengan jemaat, dengan keluarga besar GI Kim Tong. Acara ini boleh berlangsung dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persiapannya dan juga pelaksanaannya nanti di hari H hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang ketiga, kita juga terus berdoa untuk pemerintah Indonesia. Mari kita doakan untuk usaha pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Kita juga doakan untuk situasi politik dan keamanan bangsa kita, khususnya menjelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Biarlah negara kita tetap dalam keadaan yang aman dan baik. Mari kita berdoa dengan bersuara. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami di dalam usaha menangani pemulihan ekonomi bangsa kami yang tidak mudah. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang baik, tindakan-tindakan yang tepat untuk memulihkan kondisi ekonomi bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Khususnya kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi keamanan bangsa kami. Situasi politik bangsa kami khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Tapi kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ketika umat-Mu merayakan Natal, ketika gereja-gereja boleh merayakan Natal, semuanya boleh tetap dalam keadaan yang aman dan damai. Begitu juga Tuhan untuk nanti Tahun Baru yang akan kami sambut. Semuanya juga boleh dalam kondisi yang baik dan aman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya kondisi bangsa dan negara kami. Masa depan negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, karena kami tetap percaya kepada Tuhan.
Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang layak kami sembah. Dan Allah tempat di mana kami menaruh harapan satu-satunya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya kepadamu ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari selanjutnya kita mau berdoa juga untuk jemaat yang sedang bergumul. Khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang sakit. Dan mereka yang sedang bergumul dengan relasi antar anggota keluarga. Mohon Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Kita doakan juga untuk anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Agar Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Memberikan anugerah kepada mereka. Mari kita bersama-sama berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Bapa dalam surga, kami berdoa khusus untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan, tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka. Khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau kiranya menolong jemaat-Mu. Dalam proses pencarian pekerjaan, Tuhan tunjukkan tempat yang tepat, yang terbaik. Untuk mereka boleh bekerja ya Tuhan. Begitu juga untuk mereka yang sedang dalam keadaan yang sakit, dalam lemah tubuh. Mungkin sudah lama mereka sakit. Tuhan, di tengah-tengah situasi ini biarlah Engkau juga tetap hadir dalam hidup mereka. Menguatkan, menolong mereka. Tetap berikan iman percaya kepada mereka. Terus bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati dalam masa-masa pengobatan, masa istirahat. Karena ada terapi yang harus mereka jalani. Ada obat-obat yang harus mereka minum. Tuhan pakai semuanya ini. Tuhan pulihkan dan kuatkan mereka selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang dalam kelemahan tubuh. Biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan, pengharapan hanya di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu juga yang sedang dalam pergumulan relasi, khususnya dengan anggota keluarga mereka. Tuhan juga kiranya boleh hadir di tengah-tengah keluarga yang sedang bergumul ini. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau yang ragu imannya saat ini. Ataupun juga ada anggota keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan kiranya juga boleh hadir dalam kehidupan mereka. Berbelas kasihan kepada mereka. Kuatkan iman jemaat-Mu yang lemah. Berikan anugerah kepada anggota keluarga jemaat-Mu yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau dan sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Jawaban doa yang mereka butuhkan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari yang terakhir kita mau berdoa untuk pelayanan digital dari GI Hokim Tong. Agar Tuhan terus pakai pelayanan digital ini. Supaya semakin berkembang dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan kita rindu bersama-sama kiranya pelayanan ini juga boleh dipakai untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga,
Kami berdoa khusus untuk pelayanan digital dari G. Yoakim Tong. Kami bersyukur Kau terus memakai pelayanan ini sampai dengan saat ini untuk bisa melayani Tuhan melalui media sosial. Tuhan berkati pelayanan ini, berkati orang-orang yang di dalamnya. Terus berikan semangat kepada mereka untuk mengembangkan pelayanan ini ya Tuhan. Dan biar pelayanan ini boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu setiap hal yang boleh dikerjakan, setiap hal yang boleh diposting, konten-konten yang boleh dibuat, itu semua dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Dan juga kami rindu ya Tuhan, pelayanan ini juga dapat menjangkau jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kau berkati pelayanan digital di gereja-Mu ya Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan pelayanan digital ministry ke depannya ke dalam tangan-Mu. Berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa dalam surga, inilah setiap doa-doa kami. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Dan Engkau akan menjawab doa kami ini sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap kami. Agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu di dalam Tuhan. Pada hari ini kita kembali memasuki jam doa. Kita akan bersama-sama menyiapkan pendengaran kita kepada firman. Sebab dengan firman kita terus bisa belajar berdoa. Mari kita memohon berkat Tuhan di dalam doa untuk renungan kita. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa oleh karena kasih-Mu kami ada sebagaimana hari ini. Kami bersyukur oleh karena pengenalan kami kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami terus bisa berkomunikasi di dalam keseharian kami. Oleh karena Roh Kudus yang mengajari kami untuk belajar firman, untuk mendengar berkat Tuhan melalui pemberitaan firman. Mari Tuhan, Engkau berkenan berkata-kata, kami sekalian mendengar. Kami yang datang dengan berbagai pergumulan, kesulitan, dan juga tantangan kehidupan. Kami berdoa Tuhan berkenan menyapa kami seturut kondisi kami. Kami berdoa mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema doa kita hari ini adalah memahami yang dipercaya. Memahami yang dipercaya. Kita akan belajar dari kitab Habakuk pasal 2. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kehadiran Tuhan merupakan suatu fakta kehidupan. Rasul Paulus menyampaikan, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan firman kepada para murid, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Allah yang meraja di dalam hidup ini ada di antara kamu. Adalah satu keyakinan bahwa Tuhan beserta kita pada segala waktu. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pembacaan firman dari Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai 20. Habakuk 2 ayat 18 sampai 20. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan
pengajar dusta itu. Karena pembuatnya percaya akan buatannya. Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Ayat 19. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian pembacaan firman. Kita berbahagia bila kita mendengar firman dan bersiap untuk menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Habakuk, kitab yang hanya 3 pasal, kitab yang mengajari kita pengalaman seorang nabi, seorang hamba Allah yang mempertanyakan situasi dan kondisi pada zamannya. Sesungguhnya di pasal 1 kitab Habakuk mulai dengan satu pertanyaan kepada Allah akan ungkapan kekecewaan dengan situasi yang terjadi, dengan keadaan yang ketika kondisi yang tidak diharapkan itu terjadi, dan bertanya berapa lama Tuhan. Pada zamannya Habakuk, ketika Tuhan hendak menghukum umatnya dengan bangsa yang lebih ganas, bangsa yang lebih jahat, dan bagi Habakuk sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Namun kemudian di pasal 3 di akhir dari kitab ini ditandai dengan suatu lonjakan sukacita, satu ungkapan. Walaupun situasi tidak berubah, walaupun keadaan tidak bisa dipahami, tetapi aku akan beria-ria, aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di antara pasal 1 dan pasal 2 inilah hari ini kita menggumuli di pasal 2 yang merupakan bagian satu ungkapan bahwa di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan keyakinan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Itu adalah pernyataan dari pasal 2 ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Namun demikian sebagaimana tema memahami yang dipercaya. Kalau kita melihat ayat-ayat ini, maka yang pertama diingatkan. 1, hati-hati dengan penyembahan yang palsu. Tadi diungkapkan di ayat 18, apa gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuat? Apa gunanya patung tuangan yang dipercayai oleh pembuatnya? Padahal berhala-berhala itu bisu, tidak bisa berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dinyatakan oleh Habakuk ini ketika diungkapkan, gunanya apa segala yang dibuat itu kalau kemudian tidak bisa merespon. Baik yang membuat, baik juga kemudian yang memahat. Dan memang pada zaman itu berhala-berhala ini adalah gambaran dari berhala milik orang Kasdim yang dibuat untuk mencari keuntungan komersial. Berhala-berhala yang diandaikan bisa menawarkan suatu perlindungan, tetapi perlindungan yang keliru. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara hari ini, berhala seperti apa yang dimiliki di zaman kita? Berhala, penyembahan sesuatu selain Allah. Sesuatu yang punya tempat nomor 1 di dalam hati selain Allah. Yeskiel 14 menyatakan ada ungkapan berhala-berhala dalam hati. Bisa berbagai bentuk. Uang, kedudukan,
kekuasaan, seksualitas, hobi, olahraga, pokoknya kecintaan pada segala sesuatu selain pada Allah. Nah, andaikan ini menjadi pemandu hidup kita, menjadi dasar keputusan kita, itulah jadinya berhala. Itulah yang membuat kita memikirkan sampai apa yang mau kita buat, apa yang mau kita lakukan berdasarkan putusan kita dengan perhitungan keuangan, jabatan, kecintaan kita pada segala sesuatu selain Allah. Padahal itu semua adalah bisu. Padahal itu semua tidak bisa memberikan respon sebagaimana yang diharapkan. Berikutnya yang kedua, di ayat 19, makin diingatkan supaya kita memperteguh hati kita pada Tuhan yang hidup. Pada Tuhan yang hidup. Mempercayakan diri pada Tuhan yang hidup. Ayat 19, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Itu benda mati, masa diajak bicara? Itu sesuatu yang memang kelihatannya berharga dan mahal, bersalut emas atau perak, tetapi tetap tidak ada roh, tidak ada kehidupan. Berhala-berhala ini diharapkan bisa memberi panduan kehidupan padahal. Tapi nyatanya berhala-berhala itu kurang sesuatu isi yang pokok, yaitu life, kehidupan. Dan bagaimana jadinya orang yang kemudian mempercayai kepada berhala-berhala itu? Inilah yang kemudian diungkapkan dengan kata-kata yang keras, celakalah. Di dalam pasal 2 dari kitab Habakuk ini ada 5 ungkapan celakalah. Mulai dari celakalah yang serakah, celakalah yang suka curi-curi, bohong, celakalah yang suka kekerasan, celakalah yang mabuk-mabuk, pesta pora. Dan yang kelima yang kita renungkan ini, celakalah yang menyembah berhala. Menyembah sesuatu yang bukan Allah, sesuatu yang sesungguhnya tidak punya kehidupan pada dirinya. Oleh sebab itu di ayat 20 diungkapkan Tuhan yang berotoritas, itulah sumber pertolongan sejati. Tuhan yang berkuasa berdaulat, ialah sumber pertolongan sejati. Tetapi Tuhan, ayat 20, ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Menandai bahwa Tuhan itu berotoritas di tempatnya, di posisinya. Jadi kalau kemudian Habakuk mempertanyakan Tuhan, termasuk keputusan Tuhan, termasuk firman Tuhan, oleh sebab itu dari renungan kita tadi, kita diundang yang pertama, hati-hati dengan penyembahan yang keliru, cenderung palsu. Pada siapa kamu memuja-muji? Kemudian juga diingatkan untuk lebih meneguhkan hati kepada Tuhan yang hidup. Dan lebih lagi yang ketiga di sini, Tuhan itu yang berotoritas. Oleh sebab itu, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tetapi itu adalah ungkapan kontras
dari perbandingan berhala-berhala tadi yang tidak hidup tetapi kok dipercayai, yang tidak hidup tetapi kok diharapkan menolong, yang tidak hidup benda mati tetapi kok menjadi andalan. Tetapi Tuhan berada di tempat kudusnya. Dan Dia mendemonstrasikan kendali, kontrol atas segala sesuatu. Di dalam baitnya yang kudus, itu adalah ungkapan bahwa Tuhan in charge, bahwa Tuhan berkuasa. Oleh sebab itu, diundangkan, jangan kompromi. Ya, segenap bumi, segenap bumi. Satu peringatan, tidak boleh kompromi. Segenap, siapapun itu. Terlebih lagi, umat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah berkuasa, pengendali segala yang ada. Dan Dia yang berkuasa atas waktu. Dia yang berkuasa atas firman. Ketika Tuhan berkata kepada umatnya, ini yang akan terjadi. Maka Tuhan juga yang empunya waktu dan yang berkuasa atas apa yang dikatakannya. Namun khusus bagian yang kita renungkan ayat 18, 19, 20 dari kitab Habakuk 2 ini adalah bahwa Tuhan juga yang berkuasa atas tujuan. Oleh sebab itu, ketika kita punya sesuatu yang kita andalkan di luar Tuhan, maka diundangkan itu tidak appropriate, itu tidak pada tempatnya, itu tidak semestinya. Sebab itulah di dalam pasal 2 dari Habakuk ini yang di ayat yang terkenal diungkapkan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Tidak tahu semua pergerakan Tuhan, tetapi mempercayai firman-Nya. Dan itu sebabnya kita diminta untuk terus menguji diri. Terus memastikan bahwa kita sedang dengan benar berelasi bersama Allah. Bapak Ibu, kalau ada satu tempat yang Bapak Ibu paling suka atau paling tidak suka, itu tempat seperti apa? Saya sebut satu saja, yang mungkin Bapak Ibu suka atau tidak, yaitu ruang tunggu, waiting room. Tempat di mana kita mesti menunggu. Baik tempat itu ketika kita sedang akan berobat, kita mesti di ruang tunggu. Atau tempat ketika kita sedang mesti membayar padahal sesuatu yang harus dibuat, kita juga berada di ruang tunggu. Namun di ruang tunggu itulah sebenarnya kita bisa menggunakan kesempatan. Sebagaimana yang dimintakan di sini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Di sanalah kita belajar banyak. Di ruang tunggulah kita juga belajar kesabaran. Di ruang tunggulah kita juga mengakui, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita juga bisa di ruang tunggu membaca buku, belajar dan belajar. Banyak yang kita bisa peroleh in the waiting room. Sehingga ketika kita tidak mengerti apa yang terjadi, tidak tahu sampai kapan ini terjadi, maka kita bersama gunakan waiting room kita ini di dalam Tuhan. Kita bersama memberi diri tenang di hadapan Tuhan. Satu pujian yang mengungkapkan bahwa ku tahu yang ku percaya. Aku pun tahu bahwa Dia dapat, Dia berkuasa memelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya.
Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Karena kita tidak tahu bahkan juga apa yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana Habakuk ingin tahu, tetapi Tuhan tidak memberitahu. Mungkin Tuhan tidak juga memberi jawab. Bahkan Tuhan mungkin terkesan tidak merespon. Namun demikian jangan kita berpaling kepada perkara-perkara, hal-hal, benda-benda apalagi yang lain. Kita tetap mau in the waiting room, berdiam diri di hadapan Tuhan, menanti Tuhan, dan akan menyaksikan bahwa Tuhan berkuasa. Dan Dia dapat jauh lebih daripada yang bisa kita bayangkan untuk memelihara, merawat apa yang kuserahkan sampai pada akhirnya. Hidup kita, keluarga kita, kesehatan kita, pergumulan kita, keuangan kita, apapun itu, Dia dapat memelihara yang kuserahkan sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau senantiasa mengasihi kami. Namun kami juga akan mengakui, kadang kami banyak yang tidak kami mengerti, yang tidak bisa kami pahami. Gerakan Tuhan, keputusan Tuhan, bahkan firman Tuhan. Seperti kepada Habakuk yang juga banyak pertanyaan. Walau tidak ada jawaban bisa jadi yang memuaskan atau bahkan memperoleh jawaban pun juga tidak gampang. Namun kami diundang untuk tetap mempercayakan diri kepada Tuhan dan meyakini ketika kami harus menunggu, di sanalah kami kiranya belajar banyak bersama Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan di jam doa ini, ketika kami juga membawa permohonan-permohonan kami ya Tuhan. Kiranya dengan keyakinan bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, dan Tuhan lebih dari sanggup untuk menyambut, memelihara apa yang kami serahkan sampai pada akhirnya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, dalam segala hal, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Kiranya kita boleh bersama-sama berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Dan terus menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan. Dan kita berharap hanya kepada Dia. Ku percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdiri bersama. Kita akan menyambut berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Immanuel, Tuhan Yesus beserta saudara. Amin. Silakan duduk, mengambil doa teduh. Tuhan memberkati. Jah